Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengelolaan kelas dari kelas 3C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pengelolaan kelas yang diampui oleh Ibu Dr. Cucun Sunaengsi, MPD. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hafia Nur Padilah dengan NIM 2405269. Saya Muhammad Eka Ramdhani dengan NIM 2406269. Saya Zahra Rizky Ramadhani dengan NIM 2405027. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam memimpin, mengatur, dan menciptakan kondisi belajar yang tertib, kondusif, serta optimal, sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Kemudian masuk ke tujuan pengelolaan kelas. Terdapat 2 tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya menyediakan dan memanfaatkan fasilitas belajar untuk hasil maksimal. Tujuan khususnya untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan alat belajar, menciptakan kondisi belajar yang mendukung, dan membantu siswa mencapai hasil belajar optimal. Jadi intinya, tujuan ini menekankan pada pemanfaatan fasilitas, kondisi belajar yang kondusif, serta pencapaian hasil belajar siswa secara optimal. Selanjutnya ada pentingnya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu penting karena menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan efektif, yang memungkinkan siswa untuk berkembang secara maksimal dan memotivasi mereka untuk belajar. Dengan pengelolaan yang baik, guru dapat meminimalkan gangguan, membangun hubungan positif, dan memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar sesuai tujuan pendidikan. Kemudian ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Mulyasa 2015 menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen-komponen diantaranya 1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal, menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan yang terjadi di kelas. Lalu ada juga membagi perhatian secara visual dan verbal, bisa dengan tatapan ataupun gerakan. Lalu ada memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, memberikan petunjuk yang jelas, instruksi yang diberikan harus sesuai dengan usia siswa agar tidak membingungkan. Memberikan teguran secara bijaksana, bisa secara halus, tidak mempermalukan, serta tetap tegas terhadap aturan. Selanjutnya ada memberikan penguatan ketika diperlukan, seperti memberikan tepuk tangan, pujian, ataupun hadiah kecil untuk meningkatkan motivasi siswa. Komponen kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. 1. Modifikasi perilaku. Mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, lalu meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, penguatan tersebut bisa berupa pujian ataupun pengakuan. Mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman. Hukuman dan konsekuensi tersebut harus ada batas wajar, misal dalam teguran, pengurangan poin, ataupun tugas tambahan. 2. Pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah. 3. Menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, seperti pengabaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi dengan ketat, mengakui perasaan negatif peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya, menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi, menyusun kembali program, menghilangkan ketegangan dan humor, serta mengekang secara fisik. Menurut Mulyasa, ada 3 dimensi pengelolaan kelas, yaitu 1. Pengelolaan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, 2. Mengatur peralatan, dan 3. Mengatur sosial emosional. Pengaturan kondisi lingkungan belajar meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial emosional. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas menurut Jamarah dan Aswan tahun 2006. Yang pertama, ada hangat dan antusias. Guru perlu ramah, akrab, dan bersemangat agar siswa merasa nyaman belajar. Yang kedua, ada tantangan. Guru menggunakan cara atau materi yang menantang sehingga siswa termotivasi untuk berpikir dan berusaha. Yang ketiga, ada bervariasi.
Pembelajaran dibuat menarik dengan variasi media, metode, dan pola interaksi. Yang keempat, ada keluasan. Guru bersikap fleksibel dalam menyesuaikan strategi mengajar sesuai kondisi kelas. Yang kelima, ada penekanan positif. Fokus pada penghargaan perilaku baik siswa agar mereka termotivasi terus berbuat positif. Yang keenam, ada disiplin diri. Guru dan siswa bersama-sama membangun kedisiplinan, bukan karena paksaan, tapi kesadaran diri. Intinya, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan produktif. Baik, selanjutnya strategi dan teknik. Untuk bagian strategi ada 3 bagian. Yang pertama, strategi preventif atau pencegahan. Pada poin pertama, menyusun aturan dan tata tertib kelas sejak awal. Untuk tekniknya, guru dan siswa bisa bersama-sama menentukan aturan sederhana yang mudah diingat, lalu disepakati supaya semua siswa ikut bertanggung jawab. Yang kedua, membangun hubungan positif dengan siswa. Tekniknya bisa sapa siswa, memberi apresiasi kecil dengan senyuman ataupun pujian. Yang ketiga, menggunakan metode belajar yang variatif dan menarik. Untuk tekniknya, guru bisa komunikasikan ceramah singkat, diskusi kelompok, permainan edukatif, atau media visual dan audio. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tekniknya, atur tempat duduk sesuai kegiatan serta menjaga kebersihan kelas. Pada bagian kedua, yaitu strategi kuratif atau penyembuhan. Pada poin pertama, memberikan teguran atau peringatan secara bijak. Tekniknya, gunakan kontak mata, isyarat tangan, atau teguran halus tanpa mempermalukan siswa di depan kelas. Selanjutnya, menggunakan konseling atau pendekatan secara personal. Tekniknya, guru dan siswa bicara 4 mata untuk memahami masalah siswa, lalu berikan arahan dengan empati. Selanjut, memberikan sanksi yang mendidik. Tekniknya, tugaskan siswa seperti membuat ringkasan pelajaran, membantu guru, atau menulis refleksi diri. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan dialog. Tekniknya, gunakan mediasi kecil, beri kesempatan siswa mengungkapkan pendapat, dan cari solusi bersama. Ada bagian terakhir, yaitu strategi pengembangan. Poin pertama, memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi atau berperilaku baik. Untuk tekniknya, berikan pujian secara verbal, sertifikat sederhana, atau poin reward yang bisa ditukar dengan hadiah kecil. Selanjutnya, melatih keterampilan sosial dan kerja sama siswa. Tekniknya, lakukan kerja kelompok, role play, atau proyek kolaboratif, dan menciptakan kegiatan kreatif dan inovatif. Tekniknya, adakan lomba kelas, kegiatan seni, atau eksperimen sederhana oleh guru. Selanjutnya, mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat. Tekniknya sendiri bisa dengan dorong siswa mengekspresikan minat mereka melalui kegiatan kelas, misalnya menggambar, bercerita, bermain musik, drama, atau olahraga ringan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Ada faktor internal dari peserta didik dan faktor eksternal dari lingkungan belajar. Faktor internal dari peserta didik meliputi emosi, pikiran, dan perilaku siswa, serta perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana siswa berinteraksi dan menerima pembelajaran. Faktor eksternal dari lingkungan belajar terdiri dari suasana kelas, cara penempatan dan pengelompokan siswa, serta jumlah siswa dalam kelas. Faktor ini menentukan apakah proses belajar bisa berjalan kondusif atau justru menimbulkan hambatan. Jadi, keberhasilan pengelolaan kelas ditentukan oleh kondisi internal siswa dan lingkungan belajar yang diciptakan guru. Baik, untuk kesimpulan dari materi-materi yang tadi teman-teman saya jelaskan, yaitu pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan kondisi belajar yang tertib, kondusif, dan optimal. Jadi tujuannya itu agar pembelajaran berjalan efektif, efisien, serta membantu siswa mencapai hasil belajar maksimal melalui strategi pencegahan, penanganan, dan pengembangan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.